Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas 3 pada mata pelajaran Perspektif Pendidikan di SD Universitas Terbuka Pokjar, Muara Enim, Palembang. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 langkah awal yang harus dilakukan guru apabila akan mengembangkan pelajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan yang jelas dan spesifik untuk bahan ajar yang akan dikembangkan agar dapat memandu proses pengajaran dengan baik. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kurikulum. Pastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar dapat mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, memahami kebutuhan siswa, kenali karakteristik dan kebutuhan siswa agar bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Yang keempat, pengembangan metode pembelajaran yang variatif. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang kelima, evaluasi dan revisi. Lakukan evaluasi terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan untuk mengetahui efektivitasnya. Dan jangan ragu untuk merevisi bahan ajar tersebut berdasarkan umpan balik yang diterima guna meningkatkan kualitasnya. Pertanyaan kedua. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBM adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai titik fokus utama dalam proses belajar mengajar. Dalam proses PBM atau pembelajaran berbasis masalah, siswa diberikan masalah nyata atau situasi kompleks yang memerlukan pemecahan. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, pemikiran kritis, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Pertanyaan ketiga. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pembelajaran pakem dalam perspektif guru. Pembelajaran pakem merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan proses belajar siswa. Pakem merupakan singkatan dari pendekatan, aktivitas, komunikasi, evaluasi, dan metode. Dalam perspektif guru, pendekatan pakem memberikan pedoman yang penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif. Berikut adalah penjelasan mengenai pembelajaran pakem dari perspektif guru. Yang pertama itu pendekatan. Guru perlu memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang kedua, yaitu aktivitas. Guru perlu merancang aktivitas pembelajaran yang menarik, bermakna, dan relevan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sehingga aktivitas pembelajaran harus dirancang agar siswa aktif terlibat dalam proses belajar, sehingga meningkatkan pemahaman dan penerapan materi. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung komunikasi dua arah antara guru dan siswa, serta antar siswa. Komunikasi yang efektif membantu siswa untuk bernalar informasi, berbagi ide, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu evaluasi, di mana guru perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan belajar siswa dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Lalu selanjutnya evaluasi itu dalam pakem dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes, proyek, observasi, dan refleksi. Lalu yang terakhir itu metode. Metode di mana guru perlu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran materi dan karakteristik siswa. Di mana berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, simulasi, cara interaktif, atau penugasan proyek yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Pertanyaan keempat. Jelaskan kerugian yang terjadi jika evaluasi program pembelajaran tidak dilakukan. Pertama, ketidakjelasan efektivitas program, di mana tanpa evaluasi sulit untuk mengetahui sejauh mana program pembelajaran efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah program telah memberikan manfaat yang diharapkan kepada siswa. Yang kedua, kesulitan perbaikan dan pengembangan, di mana evaluasi program pembelajaran penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan program. Tanpa evaluasi, sulit bagi guru dan lembaga pendidikan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga itu pemborosan sumber daya. Tanpa evaluasi, ada resiko pemborosan sumber daya karena tidak ada dapat mengetahui sumber daya yang digunakan dalam program pembelajaran yang benar-benar efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang kelima, ketidakmampuan mengukur kemajuan siswa. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan apakah mereka memperoleh pemahaman yang memadai. Dan yang terakhir itu yang keenam, ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa. Evaluasi program membantu
dalam menilai sejauh mana program pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Tanpa evaluasi, program pembelajaran mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pertanyaan kelima. Sebutkan dan jelaskan sumber daya yang berasal dari luar SD yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan SD. Yang pertama itu orang tua atau wali murid, di mana orang tua atau wali murid merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pendidikan SD. Mereka berperan sebagai mitra dan mendukung proses pembelajaran anak di sekolah. Orang tua dapat terlibat dalam kegiatan sekolah, mendukung tugas-tugas rumah, mengawasi perkembangan anak, dan berkomunikasi dengan guru untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan belajar anak. Yang kedua, masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam pendidikan SD. Mereka dapat memberikan dukungan, saran, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Melalui kerjasama dengan masyarakat lokal, sekolah dapat memperluas jaringan, memperoleh sumber daya tambahan, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan beragam. Yang ketiga itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyelenggarakan pendidikan SD melalui kebijakan, anggaran, dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan, program, dan sarana-prasarana pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan SD. Terus yang terakhir itu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pendidikan juga dapat menjadi sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan pendidikan SD. Mereka dapat memberikan bantuan, advokasi, atau program pendidikan tambahan bagi siswa. Kerjasama antar sekolah dengan LSM dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Itulah penjelasan dari tugas 3 Universitas Terbuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.